Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwarno, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian dengan NIM 0439994525. Oke, pada kali ini kita akan praktik mata kuliah manajemen agribisnis dengan kode mata kuliah LUHT 4235. Baik Pak, kita akan praktik unit 1, yaitu membahas kegiatan usaha tani. Nah, pada kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu atau rekan wawancara saya dari kelompok Tani Maju Bersama, dan nanti kita akan bahas bagaimana untung ruginya atau pengeluaran pemasukan dari usaha tani yang dilakukan oleh saudara kita ini. Kenalkan, Bapak Bambang Firmansyah, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Gimana kabarnya Pak? Keluarga alhamdulillah semua sehat semua. Baik Pak, saya mohon izin nanti mau tanya-tanya wawancara seputar usaha tani yang Bapak tekuni. Ya. Gimana Pak? Jadi langsung kita mulai, boleh ya? Boleh. Begini Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak Bambang ini usaha tani dengan luas lahan berapa hektar Pak? Setengah hektar Pak. Oh, setengah hektar ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, setengah hektar itu menghasilkan pundi-pundi berapa rupiah Pak dari hasil usaha tani yang Bapak lakukan? Yang saya hasilkan kemarin itu 2 ton, 3 kintal 10 kilo. 2 ton, 3 kintal 10 kilo. 10 kilo. Oh, itu dijual gabah atau digiling untuk beras Pak jual? Biasanya jual Padi ya? padi. Dari 2 ton 3 kintal 10 kilo tadi uangnya berapa rupiah Pak? 12 juta 12 ribu. 12 juta 12 ribu? Ya. Lumayan Mbak ya? Lumayan sekali. Baik, kalau boleh tahu dari usaha tani Bapak lakukan, adakah Bapak melakukan pinjaman atau kredit dari pihak ketiga? Tidak ada Pak, saya pakai uang sendiri. Jadi dari awal sampai akhir Bapak pakai modal sendiri Ya. Pak? Tidak ada pinjaman Pak? Tidak ada. Selain dari penjualan adil nih Pak, hasil gabah, Ya. ada tidak penerimaan keuangan atau penerimaan lain dari setengah hektar sawah tadi Pak? Tidak ada, hanya dari jual padi saja. Jadi cuma padi ya? Iya. Nggak ada dari yang lain-lain? Tidak ada. Jami? Nah, ini tidak di sini. Enggak laku. Pak, tadi kita bahas sudah penerimaan Pak ya. Sekarang kita pengeluaran usaha tani Pak. Kalau bisa disebut biaya tetap. Untuk yang pertama saya tanyakan adalah pajak Pak. Pajaknya. Ada nggak pajaknya Pak? Kalau pajak tuh nggak ada. Nggak ada ya? Di pajak tidak ada. Paling cuman ada iuran lingkungan. Iuran hektarnya. Hektarnya berapa Pak iuran? 50.000. 50.000 Bapak setengah hektar jadi 25.000 Ya. Bunga pinjaman, oh ya karena tadi nggak ada pinjaman jadi bunga pinjaman juga nggak ada. Selanjutnya Pak, pemeliharaan ternak? Kalau penerimaan ternak kita nggak ada. Nggak, maksudnya pengeluaran untuk pemeliharaan ternak? Iya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak nggak melihara gimana Pak? Tidak. Tidak ya? Baik. Iuran, baik Pak, kalau untuk iuran irigasi ada nggak Pak? Nggak ada Pak, karena daerah tak ada hujan. Oh, jadi daerah beliau ini daerah tak ada hujan Pak. Jadi tidak menggunakan irigasi, jadi tidak mengeluarkan biaya perawatan. Ya. Kalau untuk iuran bangunan pertanian atau tarian bangunan pertanian ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi sekarang kita masuk yang kelima Pak, biaya tidak tetap atau variable cost. Pertama dari Bapak usaha tani lahan setengah hektar tadi, untuk bibitnya Pak, itu menghabiskan berapa rupiah atau berapa kilo Pak? Kalau bibit
80 kilo. 80 kilo, Ya. setengah hektar tadi Pak ya. Ya. Harganya 640.000. 640.000 untuk 80 kilo. Mahal juga Pak ya. Ya. Bibit sertifikat ya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu menggunakan varietas apa Pak? Bibit 32. Impari 32. Ya. Baik. Kalau untuk selanjutnya untuk pupuk Pak. Kalau pupuk itu urea. Ureanya Satu sak. 50 kilo Pak ya. Ya. Harganya 160.000. 160.000. Pupuk lain Pak ada? Kalau pupuk lain NPK satu sak harganya 185.000. NPK satu sak 185.000 Pak Ya. Oke, lumayan mahal ini. Hmm. Baik, selanjutnya obat pembasmi hama atau penyakit Pak. Pastikan kalau Bapak nggarap sawah lahan pertanian itu pasti ada gangguan namanya penyakit atau Itu apa pasti. lain. Kalau boleh tahu apa aja Pak yang Bapak keluarkan atau Bapak beli untuk usaha tani? Kemarin saya beli antrakol setengah kilo. Antrakol itu fungisida Pak ya? Iya. Oke, untuk fungisida setengah kilo berapa harganya? Harganya 85.000. 85.000 untuk setengah kilo. Baik. Untuk selanjutnya ada lagi Pak obat yang dibeli selain fungisida? Sidamentin. Sidamentin. Oke. Harganya 60.000. 60.000 Pak ya. Satu botol. Sidamentin itu insektisida Pak ya. Hmm. Baik Pak, untuk selanjutnya untuk upah kerja Pak, namanya kita usaha tani pasti kadang-kala ada biaya yang dinamakan biaya upah kerja atau kalau kita ngerjakan orang kasarnya Pak, itu ada nggak yang Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya kerjain sendiri. Luar biasa Bapak Bambang ini, termasuk petani muda yang rajin ya. Jadi usaha taninya dikerjakan sendiri. Bagus sekali. Untuk sewa tanah Pak? Kalau sewa tanah sendiri. Tanah sendiri. Jadi, masih muda, rajin, punya tanah sendiri, luar biasa. Baik Pak, dari yang kami tanyakan tadi, kira-kira masih ada lagi nggak Pak yang belum kami tanya tapi ada pengeluaran yang Bapak keluarkan? Ada. Upah bajak. Oh iya, upah bajak Pak ya. Upah bajak, ya. Kalau boleh tahu berapa Pak biaya untuk pembajakan? 1 juta. 1 juta untuk 1 hektar. Bapak hektar berarti 500.000 Pak. 500.000. Baik. Selain itu Pak? Manol Pak. Manol tuh kalau boleh tahu dijelaskan Pak, apa manol? Manol itu membawa padi dari sawah ke rumah. Oh, Atau bisa dibilang ojek ya, Ya. ojek padi. Kalau boleh tahu biayanya berapa Pak untuk ojek padi tadi Pak? Kalau satu karung itu harganya 7.500. Untuk biayanya 7.500 per karung ya. Punya Bapak kemarin dapat berapa karung Pak? Kalau dikarungkan 2 ton lebih tadi Pak? Satu karungnya itu 7.500. Satu karungnya 7.500. Saya kemarin dapat 30 karung. Oke. Jadi semuanya itu 240.000. Oh, 7.500 kali 32 Pak ya? Ya. 240.000 Pak ya? Baik. Selain manual tadi Pak, ada lagi nggak Biaya pemanen. biaya pemanen? Ya. Berapa Pak kalau boleh tahu biaya untuk pemanenan itu Pak? Setiap 8 karung upahnya 1 karung. Setiap 8 karung upahnya 1 karung. 1 karung. Ini Bapak kemarin dapat 32 ya? Ya. Jadi 4 punya karung ya Pak ya? Oke, jadi biaya atau upah untuk pemanenan itu 4 karung. Kalau boleh tahu bobotnya berapa Pak 4 karung kemarin Pak? Bobotnya itu 280 kilo. 280 kilo ya? Ya. Dikali waktu itu harganya berapa Pak? Harganya itu 5.200. 5.200. Oke, kita bikin jadi rupiah saja ya guys, jadinya gampang kita. 5.200 dikali berapa kilo tadi Pak? 280 kilo. Jadi total berapa rupiah Bapak bayar kemarin? Kalau nggak salah itu 1.456.000. 1.456.000 untuk biaya pemanenan Pak. Oke. Lumayan juga Pak ya? Mahal ya? Baik Pak, silakan Pak kopinya Pak. Sampai lupa nawarin. Boleh ngerokok juga boleh Pak. Santai aja gitu.
Rokoknya Pak, silakan Pak. Jadi Bapak Bambang ini salah satu petani muda yang ada di kelompok tani maju bersama Desa Karangsari, Kecamatan Karanggulir, Kabupaten Banyuasin Pak. Ya. Kalau boleh tahu banyak Pak petani muda di sana Pak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi Pak, kita nih ada tugas dari kuliah Pak, dari kampus manajemen agribisnis di Bapak kita datang di sini. Kebetulan kita sudah berapa lama Pak ya? 2006 kita awal ketemu, saya sempat ngobrol-ngobrol kan. Nah kebetulan beliau adalah petani di daerahnya, sudah kita undang ke sini. Sudah berumah tangga Pak? Biar pemirsa tahu. Belum ya? Kalau ada aja. Nah, jadi kalau ada silakan daftar katanya. Pak, kita wawancaranya sudah selesai. Karena kita santai-santai, ini masih nuansa Lebaran atau Idul Fitri. Saya pribadi mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekeliruan pada Bapak Bambang. Demikian wawancara saya kepada Bapak Bambang selaku petani muda yang ada di daerah Karangsari atau di Desa Karangsari, Kecamatan Karanggulir, Kabupaten Banyuasin. Beliau salah satu contoh tani milenial yang sukses, di mana lahan sudah punya sendiri, pekerjaan beliau kerjakan sendiri, dan hasilnya lumayan juga hasil tanamnya. Ini patut menjadi contoh untuk kita semua bahwa bertani itu menghasilkan. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang tadi, kita mendapatkan beberapa data yang dapat kita analisis sebagai perhitungan RC rasio. Yang pertama, penerimaan usaha tani. Dari wawancara, kita mendapatkan sebuah data bahwa dengan lahan setengah hektar, Bapak Bambang dapat memanen padi kering panen 2.310 kilo GKP, gabah kering panen. Pada saat itu harganya 5.200, maka 2.310 kilo dikali 5.200, maka uang yang dihasilkan adalah 12.012.000 rupiah. Kemudian pinjaman tunai. Kebetulan Bapak Bambang ini beliau modal pribadi semua, mulai dari tanam sampai panen. Jadi 0 untuk pinjamannya. Penerimaan lain. Bapak Bambang tidak memiliki penerimaan lain dari hasil usaha tani, dikarenakan yang menghasilkan itu dari penjualan padi saja. Di sini dapat kita totalkan bahwa penerimaan total atau total venue adalah 12.012.000 rupiah. Dan kita masuk yang berikutnya, pengeluaran usaha tani. Biaya tetap atau fixed cost. Pajak 0 karena tidak ada pungutan pajak. Bunga pinjaman 0 karena beliau tidak ada peminjaman di awal tadi. Penerimaan ternak 0 juga karena beliau tidak memelihara ternak. Iuran irigasi 0 juga karena daerah Bapak Bambang adalah daerah tak ada hujan, jadi mereka mengandalkan air hujan dan air pasang. Iuran untuk bangunan pertanian 0 juga. Nah, tapi di sini ada satu iuran, yaitu iuran lingkungan. Jadi di mana kelompok tani Bapak Bambang ini setiap panen itu dikenakan iuran 50.000 per hektar. Berhubung lahan Bapak Bambang adalah setengah hektar,
maka dia harus bayar 25.000. Baik, untuk selanjutnya biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya bibit yang dikeluarkan Bapak Bambang untuk menggarap sawah setengah hektar tadi adalah 80 kilo dengan harga 640.000. Kemudian pupuk, beliau menggunakan pupuk 2 sak atau 2 karung. Yang satu saknya beratnya 50 kilo. Untuk urea 1 sak dan NPK 1 sak. Dan urea harganya 160.000 per 50 kilo. Urea 185.000 per 50 kilo. Kemudian pembasmi hama. Di sini Bapak Bambang menggunakan 3 jenis obat-obatan. Yang pertama fungisida Antrakol seberat setengah kilo dengan harga 85.000. Insektisida Sidamentrin 1 botol dengan harga 60.000. Kemudian pupuk buah merek Cap Tani seberat 1 kilo dengan harga 90.000. Kemudian upah tenaga kerja di sini 0 karena Bapak Bambang mengerjakan lahannya sendiri ya, tidak menggunakan tenaga kerja upahan. Untuk sewa tanah juga 0 karena lahan milik pribadi, Pak ya. Milik pribadi Bapak Bambang, jadi 0 untuk sewa lahannya. Kemudian biaya pembajakan sawah. Nah, untuk biaya pembajakan sawah dari hasil wawancara itu untuk 1 hektarnya itu 1 juta, Pak. 1 juta, maka untuk lahan setengah hektar beliau harus mengeluarkan uang sebesar 500.000. Kemudian biaya pemanenan. Biaya pemanenan di daerah Bapak Bambang ini setiap 8 karung, misalnya setiap perolehan panen 8 karung itu dipinta 1 karung untuk biaya pemanenan. Kebetulan Bapak Bambang waktu itu dapat 32 karung, berarti dia harus membayar 4 karung untuk biaya pemanenan. Yang waktu ditimbang itu mendapatkan bobot 280 kilo dan pada saat itu harganya 5.200. Jadi Bapak Bambang bila dirupiahkan, Bapak Bambang membayar atau mengeluarkan uang 1.456.000. Kemudian biaya ojek padi, ini bisa dibilang biaya pengangkutan, Pak ya, dari sawah menuju tengkulak atau menuju rumah. Ini per karungnya atau per saknya itu 7.500. Maka 32 dikali 7.500 mendapatkan angka 240.000. Ini biaya yang dikeluarkan Bapak Bambang. Sini dapat kita hitung semuanya mulai dari 25.000 sampai ini obat-obatan, ojek padi, biaya pemanenan itu semuanya total 3.441.000. Sini TC-nya atau total cost ya kita simpulkan atau kita hitung. Nah, segini hasilnya. Nah, kita tinggal masuk ke rumus untuk mendapatkan kesimpulan apakah usaha Bapak Bambang ini untung, rugi, atau pas-pasan. Diketahui R per C rasio ini rumusnya TR dibagi TC. TR itu total revenue. Kemudian TC adalah total cost. Berarti 12.000 dibagi 3.441.000. Ini TC TR sudah diketahui. Kemudian kita masuk ke rumus 12.000 dikurang dibagi, maksud saya dibagi 3.441.000. Hasilnya 3,49. Maka dari rumus tersebut dapat disimpulkan usaha Bapak Bambang termasuk dalam kategori untung karena
R per C rasio lebih besar daripada 1, maka usahanya untung. Demikian yang dapat kami jelaskan sesuai pemahaman saya, Suwarno. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.